Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Faqala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu jamaah pengajian Majelis Ta'lim An-Nur Firdaus, dengan memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali berkumpul untuk sama-sama thalabul ilmi, sama-sama menunaikan salah satu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, yaitu menuntut ilmu. Insyaallah dalam kesempatan sore hari ini kita akan tetap melanjutkan pengajian kita. Materinya seperti yang lalu, yaitu tentang masalah rumah tangga ya. Masalah rumah tangga, masalah istri dan suami. Ini merupakan materi yang cukup penting juga untuk kita bicarakan, tentunya dengan tidak bosan-bosannya, karena kita juga sampai hari ini tentu saja belum bosan berumah tangga gitu ya. Jadi selama belum bosan berumah tangga, maka jangan bosan untuk mendengarkan kajian ini. Kecuali sudah bosan berumah tangga, ya mangga, itu saja, tidak perlu pengajian seperti ini. Karena kalau sudah bosan berumah tangga berarti tidak punya suami dan tidak punya istri kan gitu. Hirup nyorangan, nah itu berarti wah nu kudu diwajiban, nah berarti kan gitu ya. Tapi kalau masih kita punya keinginan untuk melanjutkan rumah tangga, ya wayahnya gitu ya. Ilmu hal yang demikian mesti kita ketahui ya, untuk kepentingan kita. Baiklah ibu-ibu sekalian, pada kesempatan ini ada sebuah ucapan yang disampaikan oleh Sayyidina Ali ya, karamallahu wajhah. Di sini pernah berkata Sayyidina Ali itu, kata Sayyidina Ali, sarru khisalir rijali khairu khisalin nisa'i. Kata Sayyidina Ali karamallahu. Tahu Sayyidina Ali bu siapa? Sayyidina Ali karamallahu wajhah siapa? Tahu nggak? Menantunya ya baginda Nabi ya, menantu baginda Nabi, istrinya Siti Fatimah Zahra Al-Batul ya. Kemudian lahirlah keturunan-keturunan beliau. Sekaligus Sayyidina Ali ini merupakan saudara sepupu, karena anaknya dari paman beliau yang bernama Abu Thalib. Nah, jadi sepupuan, tapi jadi menantu ya, jadi menantu. Kata Sayyidina Ali, saru khisalir rijali khairu khisalin nisa'i. Ada sifat-sifat yang buruk bagi laki-laki tapi baik bagi perempuan. Di sini ada 3 sifat, Bu. Diingat-ingat nih, ada 3 sifat, dan sifat ini itu buruk apabila sifat ini ada pada laki-laki, tetapi baik sifat ini apabila ada pada perempuan. Tuh, jadi ada tuh sifat yang begitu ke Sayyidina Ali ya. Hade pikeun awewe tapi goreng lamun sifat eta aya dina lalaki gitu. Coba bahasa Sunda nama. Apa saja sih? Nah, yang pertama adalah al-bukhlu. Al-bukhlu itu artinya dalam hal ini, karena di sini konteksnya adalah masalah kebaikan, al-bukhlu ini itu sangat irit, sangat hemat. Sangat irit, sangat hemat ini sampai parem ya nage saking hematna. Hus. Hemat setrum. Coba nyalakan deui.
Bicara hemat, hematnya. Nah, satu lagi, ya. Nah. Halo, nah, jangan hemat kalau lagi pengajian gini, ini. Ya. Jadi, nah ini kenceng nih, ya, kenceng nih. Sangat hemat ini sangat buruk apabila dimiliki oleh laki-laki. Tapi bagus kalau seandainya sangat hemat ini dimiliki oleh perempuan, oleh istri. Nah itu berarti tidak boleh sama nih, ya, tidak boleh sama. Kenapa si sangat hemat ini sangat baik dimiliki oleh perempuan? Karena perempuan itu harus minta izin kepada suaminya apabila mengeluarkan harta. Harus seizin suami. Makanya kalau perempuan ini, istri ini hemat, maka dia akan mampu menjaga hartanya dan juga harta suaminya. Itu sembrono gitu. Itu asal, tidak asal mengeluarkan atau membelanjakan uangnya. Pantas memang, karena ibu-ibu memegang uang, jadi bisa memanage uang gitu. Jadi kalau hemat itu bagus gitu. Tapi kalau hemat ini dimiliki oleh lelaki, itu pantas gitu. Lelaki hemat bisa gitu, sampai beli rokok teu wani sabungkus saking hematna. Padahal duit loba. Nyecer begitu ngerokok ge sabatang gitu. Saking hematna. Ulah kitu-kitu teuing lalaki mah. Goreng gitu teh, laki bener gitu teh. Ya, ini hanya boleh dimiliki sifat ini oleh perempuan. Jadi sifat perempuan dengan sifat kudu dibedakeun. Nah, ini jadi catatan nih, Bu. Catatan nih. Awas kasalaki sirikeun mulai sakati ayeuna. Salaki urang cilikeun, ya. Coba yang keduanya, karena dia berkewajiban memberi nafkah kepada keluarganya. Bayangin, Bu, kalau suaminya hemat, ya. Rek meuli tarasi we hese. Hayang nyambel cek pamajikan teh, "Pah. Ieu nyambel eueuh tarasi. Meuli sapotong we ulah loba-loba." Sapotong tarasi. Tarasi we kudu sapotong. Aya di warung tarasi sapotong. Teu aya. Sagala serba sapotong, lauk sapotong. Gula sapotong, uyah sapotong. Katerong-terong sapotong. Sapotong ewang jeung tatanggana. Kalau perempuan boleh begitu. Ya, kalau perempuan pantas gitu lah. Gitu. Kalau perempuan itu hemat, tapi laki-laki tidak boleh terlalu hemat seperti perempuan. Jadi laki-laki mah kudu rada beda lah. Makanya seorang laki-laki ini harus punya stok di dompetna. Ulah sampai jangan beli rokok wae kudu minta deui ke pamajikan, minta deui ke pamajikan. Pungguh pamajikan mah hemat. Pamajikan mah hemat, minta deui. Makanya harus pinter. Cukupi untuk kebutuhan dapur, ya. Diserahkan ke istri, tapi jangan sampai kosong dompet. Sampai rek belempang wae misalkan mau ini bensin kudu minta 1 liter gitu. Cek pamajikannya setengah liter wae pah. Tuman sih ya. Ya bener lah, perempuan mereka hemat. Itu gara-gara lakinya. Ya tuh, maka tidak punya cadangan pisan yang beli bensin. Harus punya cadangan mah. Kamu tukang ngerokok mah punya tuh. Jangan sampai mau ngerokok aja minta sama istri, jangan. Nyerahkeun. Engka cek pamajikan teh karena perempuan kudu hemat ya. Wayah napa? Setengah bungkus bae. Ka Madura teh meuli setengah bungkus diperlukeun. Da tara dibere jeung cangkangna Bu meuli setengah bungkus mah pasti dina plastik anu 1/4 kilo asupkeun. Eta mah pantas rokokna rokok ngariung nu kitu misalnya diasupkeun. Samsu ya, mil. Nah itu ya. Jadi laki-laki itu punya kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak istri, termasuk kewajiban untuk memberikan nafkah kepada ibunya yang tidak harus izin pada suaminya. Tuh, coba lawan misalkan hemat pisan, giliran ibu ngebel, yang mama cenah teu gaduh artos ya kumaha. Duh, kumahanya. Bebeja ke pamajikanna pun hemat perempuan mah. Makanya jangan sampai seperti itu. Sedangkan dia kewajiban untuk memberi ibunya. Tuh, jangan sampai hemat seperti gitu. Akhirnya ibunya kebina-bina amat ya anak gitu ya.
jauh-jauh ti Serang ke Pandeglang merengan 10.000 kan terlalu biar ku ongkos gitu ya. Nah, seperti gitu ya. Jadi kalau perempuan mah karena mengeluarkan harta benda harus seizin suami. Wayahna Bu ya, harus seizin suami ya. Tapi kalau hemat dia mampu mengendalikan keuangan. Termasuk satu hal yang harus dicatat Bu, ibu-ibu tidak boleh menghutangkan uang kepada siapapun tanpa seizin suami. Itu menang ulah main ngahutang-hutangkeun bae ya, tidak boleh tuh tanpa seizin suami ya. Termasuk ibu juga kalau mau dagang harus izin suami, harus terbuka ke suami, modalnya sekian, dagang nanaon gitu, harus terbuka kepada suami, harus izin sama suami ya. Itu makanya perempuan mah betul-betul harus hemat gitu, harus bisa mengatur keuangan. Bayangkan kalau tidak bisa mengatur keuangan, wah segala macam atau habis nantinya ya. Itulah makanya ya. Kemudian yang kedua Bu, yang kedua, sifat yang baik bagi perempuan tapi buruk apabila sifat ini dimiliki oleh laki-laki. Apa itu? Wazahwu. Nah, zahwu, wazahwu. Apa zahwu ini? Yaitu jaim. Tahu jaim? Jaga image. Nah ini jaga image, jaim ini bagus kalau dimiliki oleh perempuan. Jadi kalau ada perempuan yang jaim, pantas Bu, memang harus begitu, perempuan harus jaim. Pura-pura. Pura-pura. Itu. Ajar misalkan ya ge kudu jaim. Gitu. Ulah sampai terlalu ieu gitu. Ya. Terlalu brak-brik-brak. Sabab khawatir nanti disikapi oleh orang lain dengan sikap yang salah. Kalau perempuan sebaiknya bersikap jaim di tengah orang banyak, anteng gitu ya, jangan pecicilan. Jangan pecicilan segala gitu ya. Nah itu. Tapi sifat jaim ini itu goreng atau kurang bagus apabila dimiliki oleh laki-laki gitu. Jaim. Jaim teh berarti istilahnya menjaga apa ya, harga diri lah gitu, menjaga harga diri ya. Nah, itu yang baik dimiliki oleh perempuan, tetapi tidak baik apabila dimiliki oleh laki-laki, karena laki-laki ini kehidupannya lebih aktif dibandingkan dengan perempuan. Nah gitu, makanya jangan jaim-jaim. Kalau laki-laki mah brug gue gitu, laki mah ya asup kadi itu ge. Tapi kalau perempuan jangan selanang-selonong ke sana ke sini. Ya, kasih asup asal gitu ya. Serabat serobot kadi itu ya. Harus lihat lokasi, lihat tempat, lihat situasi gitu. Kira-kira PR-an mah jangan gitu. Diam aja. Jangan asal masuk kayak gitu ya. Contohnya gitu. Termasuk ketika bertemu dengan orang lain, ya, orang lain. Itu kata Sayyidina Ali yang kedua. Kemudian yang ketiga, sifat yang baik bagi perempuan tapi buruk bagi laki-laki yaitu wal jubnu. Wal jubnu ini berarti penakut, borangan. Penakut. Sifat penakut ini baik dimiliki oleh perempuan. Bagus Bu kalau perempuan penakut. Rek lelumpangan, peting sorangan sieun gitu. Itu bagus. Ulah disengserikan, ulah carekan maneh mah gede-gede siunan gitu, siunan punggu awewe. Bagus justru. Ya. Yang tidak bagus itu awewe wanian. Wanian teu bulang teu puting teu subuh teu asar. Ber ka mana? Ka Rangkas, ka Cilegon gitu. Bar ka dieu. Ini risi awewe nu kieu mah. Ya, terlalu wanian. Gitu, terlalu wanian. Sebenarnya bagaimanapun posisi perempuan ini sangat rawan lah yang namanya perempuan ya. Rawan gangguan, rawan fitnah, rawan godaan. Tuh, jadi baiknya perempuan tuh punya sifat penakut itu sebetulnya naluri. Ya, sifat naluri, sifat semula jati. Kalau perempuan itu penakut ya wajar. Makanya kalau misalkan awewe rek keluar sieun, "Wah, anter yuk." Nah, atau diantar ku salakina. Bener itu. Gitu, antar Pak, takut. Ulah carekan, moneh kitu ge sieun. Nah, ulah anter gitu, anter. Tapi kalau sifat penakut ini dimiliki oleh lelaki teu pantas. Teu pantas.
Reka kamar mandi we mah antur yuk, papa siun ke kamar mandi. Hah, aing lalaki jorongkeun sakalian. Pus ke kamar mandi tah, kunci di luar. Hah, sia. Mah, jangan dikunci. Nah, teu pantes sebuah sifat penakut dimiliki oleh laki-laki. Karena laki-laki itu bersifat melindungi ya, mengayomi. Kalau perempuan wajar dilindungi, diayomi. Nah, itu. Jadi itulah sifat-sifat yang wajarnya, yang pantasnya bagi perempuan apa, yang bagi laki-laki apa gitu. Sehingga kita bisa memaklumi dan memahami, saling memahami antara laki dan perempuan, antara suami dan istri gitu. Posisinya seperti itu. Ini kata Sayyidina Ali, ada yang pantas, ada yang tidak gitu. Makanya ini perlu disikapi dan diperhatikan ya oleh semuanya tentunya dalam hal ini. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kalam juga yang ini disampaikan oleh waqala Daud alaihi salam, Nabi Daud. Nah, ini Nabi Daud telah berkata dalam hal ini, apa yang dikatakan oleh Nabi Daud berkaitan dengan masalah perempuan, masalah ibu-ibu di sini. Jadi Nabi Daud berbicara nih mengenai perempuan. Kata Nabi Daud alaihi salam, al-mar'atu su'u ala ba'liha, al-mar'atu su'u ala ba'liha kal hamlit taqili, kal hamlis saqili ala syekhil kabir. Cek Nabi Daud alaihi salam, al-mar'atu su', awewe atau perempuan yang buruk. Tentu saja di sini buruk adalah buruk akhlaknya maksudnya ya. Perempuan yang jelek ala ba'liha, kepada suaminya. Nah, jadi kelakuan, masalah kelakuan berarti ya. Bukan masalah rupa atau bentuk tubuh. Perempuan yang buruk kepada suaminya kal hamlis saqili, seperti membawa barang-barang yang berat ala syekhil kabir, dari seorang laki-laki yang tua renta dan pikun gitu. Jadi ibaratnya seorang perempuan yang buruk laku itu ibaratnya itu menjadi beban berat. Perempuan yang buruk laku ini adalah ibarat membawa beban berat bagi seorang laki-laki yang tua renta dan pikun. Bayangin Bu, bagi salakina saking beratnya ngababawana gitu. Saking beratnya membawanya, kata Nabi Daud. Jadi ibaratnya begitu. Misalkan punya seorang suami ini punya istri yang kelakuannya buruk akhlaknya. Itu seperti saking beratnya suaminya ini menghadapi istri yang demikian itu seperti beratnya seorang laki-laki tua renta, aki-aki pikun, geus kolot, renta, repoh, bari ngagegendong karung anu berat. Kebayang beratnya, beban beratnya kebayang Bu. Kacipta sama kita ya, beratnya seorang suami menghadapi istri yang akhlaknya buruk. Serba salah kan gitu ya, tahu akhlaknya buruk kan gitu. Sautik ngomong ngabrek-brek ya, tidak ada syukurnya, serba salah gitu ya. Itu ya, dicarekan wae. Macam-macam lah gitu ya. Jadi berat. Di dalam kehidupannya pasti berat menghadapi istri yang buruk laku seperti gitu. Kata Nabi Daud tuh, berat. Aduh, dia cakeun kumaha ya. Dibawa gempor gitu ya. Dibawa gempor seumur-umur. Hari dia lesotkeun kumaha. Jadi serba salah. Tungtung nambari ngesot teh aki-aki tadi. Ungap dadana, ngok. Aduh, itu ibaratnya seperti gitu Bu, ibaratnya ya, ibaratnya begitu. Jadi akhirnya mah ya kumaha meureunnan gitunya, paling ge ngocek ka Gusti meureunnan, Gusti nasib abdi kieu cenah meureun kitu ya, paling ge gitu ya, serba salahna gitu. Nah itu Bu, menurut Nabi Daud alaihissalam. Sebaliknya Bu, wal mar'atus sholihah, nah itu istri yang soleh. Kalau tadi istri yang buruk laku ya, istri yang durhaka lah berarti yang tadi.
Kalau yang ini awal mar'atus solehah, kata Nabi Daud masih katajil muradai bizahabi. Oh, kalau istri solehah, istri nubager itu seperti mahkota yang ditarentes ku emas. Jadi istri solehah itu seperti mahkota. Tahu mahkota? Mahkota yang dipasang di kepala, yang dipakai oleh raja. Seperti mahkota yang ditaretes ku intan ku emas, kullama ra'aha qarrat ainuhu bi ru'yatiha. Di mana apabila suaminya melihat istrinya tersebut, sangat menyenangkan penglihatan suaminya, seperti melihat mahkota yang indah yang tertetes tadi. Tuh, gitu. Hari tadi mah istri durhaka mah siga aki-aki ripuh gitu ya. Kalau ini mah si suaminya melihat istri yang solehah tadi seperti melihat mahkota yang indah. Senang hatena, gumbira, bahagia gitu ya. Karena hatena senang. Piresepeun, ditinggalina piresepeun, sapopoena karasa gitu ya. Kumaulana atau baktinya kepada suami. Nah, gimana tidak senangnya suami yang seperti itu? Gimana tidak bahagianya? Nah, itu bandingannya antara istri yang buruk laku dengan istri yang solehah, kata Nabi Daud alaihissalam. Nah, gitu ya. Wa yambaghi li zauji, nah, diingatlah bagi para istri-istri itu ya, fala tatasarrafu ayatun fiku fi syai'im min malihi illa bi'idnih. Janganlah mentasarrufkan harta atau menafkahkan harta suaminya tanpa izinnya. Mentasarrufkan itu menggunakan harta suaminya atau uang suaminya tanpa seizin. Ya. Baik itu untuk pembiayaan, untuk dagang, untuk apa saja. Bahkan untuk sedekah saja harus seizin suaminya ya, dalam hal ini. Nah, itu. Bal qala jama'atun minal ulama, telah berkata sebagian besar para alim ulama, annaha la tasarrufu aidan fi maliha illa bi'idnihi. Tidak boleh seorang istri itu ya, juga mentasarrufkan harta suaminya kecuali izin suaminya. Nah, itu. Wa yajibu 'alal mar'ati dawamul haya'i min zawjiha. Nah, kata ulama juga nih, ya, di antaranya nih sikap-sikap seorang perempuan. Wayahna Bu, ini ibu-ibu melulu nih. Karena nungarangna laki-laki nih. Kita nih. Wayahna ini ya. Wa yajibu 'ala mar'ati, dan wajib bagi perempuan itu, seorang istri itu, dawamul haya min zawjiha, membiasakan rasa malu kepada suaminya. Gitu. Jadi dalam kenyataan sehari-hari mah sok rada tojanyah gitu ya, hese menemukannya. Jadi seorang istri ini sebaiknya membiasakan era kasalaki gitu. Tapi tak perhatiin mana ya ibu-ibu nu era kasalaki no. Rada hese mendakan lobana mah songong kasalaki. Nya kita diakurkan yang kitab, aduh hese ya di mana ayane ya awewe nu modal kieu. Tapi saya sempat menjumpai zaman dulu ketika kakek nenek saya, betul itu menjumpai. Kalau kakek nenek saya mah seperti nenek saya tuh nggak berani sama kakek gitu, era gitu ya, malu gitu sama suaminya teh gitu. Tapi di zaman sekarang mah emang hesen gitu ya, gitu ngelawan. Oh era nak kasalaki. Gitu ya. Ya, tapi inilah ilmu ya, ilmu tetap harus seperti itu. Ilmu tetap harus seperti gitu ya. Tidak boleh terpengaruh oleh zaman, oleh situasi. Jadi harus membiasakan rasa malu kepada suami. Nah, rasa malu ya. Itu. Wa ghaddu tarfiha, dan harus kalau berbicara dengan suami itu kudu tungkul. Gitu tah, gitu.
gitu ya, harus menundukkan kepala gitu. Gitu. Ahli zaman ayeuna kan lain, ngomong dari salaki bermolotot gitu. Mo sebab mo. Akhirnya nutungkul salakina. Dibalik ayeuna mah. Salakina nutungkul. Dibalik. Betul. Makanya sok dicirikeun mana ieu teh. Beri nempo ieu nempo itu gitu. Teu akur jeung kitab hese menakanana zaman ayeuna nu model kitu ya. Bawa anu geus kolot, bawa nu masih budak keneh. Ya. Teu kolot teu budak kasarannya gitu. Aduh hese. Ya, seperti gitu. Jadi harusnya tuh malu, tidak berani menatap wajah suaminya ketika sedang berbicara. Gitu. Tungkul kieu, ajrih gitu cek bahasa Sunda mah. Tapi kalau zaman dulu mah memang ya, kalau zaman dulu mah itu kita temukan yang begitu. Antem we kita. Jadi bukan takut karena takut disiksa lain, tapi malu gitu ya. Malu. Karena naon? Karenanya perempuannya penakut zaman dulu mah. Ari ayeuna kan awena wanian. Sieuna tidak punya rasa penakut. Makanya wajar kasalaki ge wani. Atuh sok lihat Bu. Saya ge eleh Bu kalau naik motor itu oleh perempuan. Syung. Wih, awewe. Emak-emak euy. Tiungna ngagibrig tapi syung. Syung dari kiri, belum lagi dari kiri Bu nyalibna. Syung, ari sen ka kanan, ari belok ke kiri. Emak-emak. Astagfirullah. Jadi saya banyak istighfar di jalan. Eleh betul saya lihat sama perempuan itu. Syung. Giliran gubrag mah. Tolong yang dibantuan. Aduh. Hari ya, tadi bantuan karunya dibantuan handeueul. Siak-siukna eta nyalibna eta. Mending lamtikan nanti kiri kadang-kadang ngaruwasun. Astagfirullahaladzim. Gitu ya. Nah. Sen teu eureun-eureun. Sen ngedip terus. Bingung kita mau nyalib. Iya. Itu. Aduh. Bingung. Rata-rata buah, bukan 1-2. Itu ngebutnya itu, Masya Allah. Perempuan kalah laki-laki gitu. Terutama saya kalah lah kalau mengendarai. Saya kan udah nggak berani kencang-kencang. Pertama mata gitu kan. Lihat. Tapi nuka duana nya gitu. Lalin. Tapi lamun laki-laki mah rada pantas gitu. Ya awewe mah serebet-serebet gitu kan. Kadang-kadang di antara mobil ke tengah set. Urang gigi began linu ya. Mahna mah teu aya linuna. Giliran di klakson, maksudnya masih nah minggir. Din. Kalah nempok. Minggir lain ngelaksanan mana orang mah. Kalah nempok tin. Tetap di tengah. Bari launan teh. Geus teu beres. Tuh Bu, zaman ayeuna teh ya. Lieur. Makana teu akur jeung kitab. Waranianna eta gitu. Da zaman baheula mah mana aya. Zaman dulu mana ada. Jangankan motor, sepeda aja perempuan nggak bisa dulu mah. Ya. Itu. Zaman dulu, waktu zaman sepeda motor juga belum ada. Naik sepeda nggak ada yang bisa dulu. Ya. Ayeuna mah, ampun lah. Qadamahu wa ta'atu. Nah, gitu. Di depan jadi wa ghaddu tarfiha qadamahu wa ta'atu. Jadi hendaklah menundukkan kepalanya di depan suaminya dan taat li zaujiha li amrihi wasukutu inda kalamihi. Tuh. Hendaklah diam ketika suaminya bicara. Jadi ketika suami bicara diam, kupingkeun, dengekeun. Ulah salaki ngomong, ayo urang ge deui hoyong ngocobrak. Akhirnya saha nu ngadengekeun. Semua bicara siapa yang ngadengekeun kan gitu. Rame. Akhirnya teu puguh nu hiji ngomong ka mana suamina, awena istrina ngomong ka mana teu nyambung akhirnya. Kupingkeun kalau suami sedang bicara. Kalau suami sudah berhenti baru silakan bicara gitu. Nah, itu ini mengenai adab ya. Adab, diem gitu.
Dengarkan kalam-kalamnya, ucapannya. Wal qiyamu inda qudumihi. Nah, kemudian berdiri ketika suami datang dari bepergian. Jadi disambut ketika tahu nih suami datang, samperkeun ya. Gitu. Ulah diantepkeun karunya. Sampai asup ke dapur. Sampai asup ke kamar itu diropea. Jadi yang bagus ketika di pintu tuh udah sambut. Ai papa dongkap gitu. Di mana wae tama. Ulah pedah geus pensiun teu digawe teh. Disambut naon digawe henteu. Paling getas ulin di tangga gitu. Ulah gitu. Ya, pensiun ge ayeuna baheula mun digawe puluhan tahun kan gitu. Ya. Ulah mentang-mentang geus pensiun jadi ti luar teh disambut. Ya. Kemudian juga wa khurujihi au minal manzili, dan juga ketika mau berangkat jajapkeun. Ketika tadi datang dari luar dipapageun, dijemput, ketika mau pergi jajapkeun duga pintu. Dadah gitu. Assalamualaikum, cium tangan, assalamualaikum, papa berangkat. Gitu. Ya itu adabnya tuh seperti gitu. Ya itu. Nganaina mah kan geus pensiun mah istirahat, teu loba lelempangan, jadi rada istirahat oge gitu. Ngajajabkeunana. Nah, ibu-ibu yang masih suaminya masih bekerja, sebetulnya ini aturan bukan masalah bekerja. Ketika mau pergi dan ketika datang. Gitu. Ini berkaitan dengan adab Bu ini mah ya. Adab. Nah, kalau ini mah masih ada yang begini mah nih. Masih ada yang ngejemput, yang ngajarkan masih ada, masih sering saya lihat. Ada ibu-ibu yang suka rajin gitu. Ya. Ngajajabkeun salakina sampai ka panto, ketika suami datang dijemput gitu. Ada yang begini, masih ada. Masih ada yang begini mah. Tapi lamun tadi manusia tadi mah rada jarang. Tetepnya popolotot mah gitu aya. Eta mah rada jarang gitu. Aduh. Ya. Tapi yang ini mah masih ada. Lumayan lah aya hiji ge. Lumayan. Di zaman ayeuna mah geus lumayan lah. Gitu. Tapi tadi anu wanian waduh loba kana wanian ayeuna mah tibatan anu penakut. Naik motor terutama Bu. Bener. Sampai jam berapa ini? Jam berapa sekarang? Masih jam 5, bentar lagi ya. Ini sedikit lagi. Wa aradu nafsiha tuh. Ai idharuha lahu ai zauj inda iradatin naum. Wa ardu nafsiha teh jadi apa ya, menyediakan dirinya gitu, menyediakan dirinya untuk suaminya ketika suaminya menginginkannya waktu tidur. Nah itu iya. Sahabat ada kemarin yang bukan protes, seorang suami ngadu ke saya, Pak Ustadz gimana nih hukumnya ya, kata. Kenapa? Ini rahasia ya, jangan sampai. Iya. Kita berdua aja. Iya. Urusan naon? Rumah tangga. Iya. Kuma. Saya kan laki-laki. Iya bener laki-laki. Terus saya kan masih mudanya. Saya mau ke sekolah. Terus yuk, mani loba alasan saya kan gitu kan. Enggak langsung enggak. Terus gimana? Ya saya kan masih ya punya gairah bos. Iya benar pasti. Terus ya saya suatu waktu punya keinginan kepada istri, hayang naon, hayang rujak, hayang kopi. Bukan. Tidur. Waktu ngomongin lo jelas gitu, gitulah. Aing menitit pabulit gitu kan. Iya, pengen berhubungan suami istri gitu. Terus tapi suami saya nggak mau. Kenapa? Alasannya lagi malas. Alasannya itu cara rape. Terus gimana itu Pak Ustadz ya katanya saya dengar kalau istri menolak ya, keinginan suami di tempat tidur nanti istrinya berdosa katanya gitu. Gimana tuh Pak Ustadz?
Saya tuh sampai inget-inget aja itu, istri nggak mau sampai subuh itu. Saya sampai nggak bisa tidur gitu. Terus gimana tuh? Istri saya berdosa nggak itu? Nah, gitu kan? Istrimu itu berdosa, dilaknat oleh malaikat apabila kamunya tidak ridho. Kuncinya kamu. Andanya ridho nggak? Andanya ikhlas nggak? Andanya memaafkan istri nggak? Nah, kalau Anda memaafkan istri karena istrinya waktu itu mas capek, tidak mau, maka istrinya tidak berdosa, istrinya tidak dilaknat. Tapi kalau Anda marah, ya sampai subuh, bukan sampai subuh, sampai Anda ridho, maka selama itu istrimu dilaknat gara-gara tidak ngelayanan. Oh gitu ya, Pak Ustaz. Terus gimana? Alhamdulillah si Abdi waktu itu dan nyabar-nyabarkan hati, engke mah kudu sabar nyaan lah nyabar-nyabar gitu kan, supaya istrinya nyaan, ya diampurana gitu. Gitu kuncinya di Anda sebagai suami. Makanya suami juga harus paham gitu ya. Harus paham karunya ke pemajikan. Ulah gara-gara nu kitu akhirnya istrinya dilaknat oleh malaikat, oleh Allah gitu ya. Gara-gara itu. Harus paham kondisi istri sedang apa. Biasa kan dua lama foto ngarti pelebadinya nama kan gitu. Jadi Anda sendiri harus memahami kondisi istri. Nah, itu seperti gitu ya. Jadi di sini dikatakan tadi, jadi seorang istri itu harus, bahkan di sini Bu, kalau menurut di sini bagusnya mah istrinya yang ngajak gitu. Tuh. Wardu nafsiha, ngasongkeun diri gitu. Pak, ayo dong. Tapi hese enggak ada yang gini. Nu kieu teh eueuh. Karena apa? Karena perempuan mah punya sifat jaim tadi teh. Punya jaim kan? Hai tapi RR gitu. Itu. Jadi jarang perempuan ngasongkeun gitu. Ada mah ada meureun gitu. Ada nu ngajak ti heula maksudnya ya. Pak, ayo dong gitu. Betul. Di sini sebaiknya begitu. Sebaiknya begitu. Tapi tadi teh jaim, malu gitu kan. Karena sifatnya kan perempuan mah pemalu. Gitu, jaim gitu ya. Sehingga jarang ngajak gitu. Sanajan keur hai-hai gitu. Ngan lamun suaminya cerdas masuk nyahuun, isyaratnya nyahuun. Walaupun teu ngajak tapi tahu gelagatnya gitu. Itu suami yang cerdas. Tahu, tidak harus kudu ucapan gitu ya. Paham gitu. Nah, tapi kalau bisa seperti itu ngajak ti heula ka suami, wah itu malah mantap. Itu ya. Keun bae ka suami ieu sebenarnya salaki-salakina. Gitu. Kemudian wa ta'aturu aitibur raihatilahu. Nih, sebaiknya mah pakai sesengitan kalau dekat dengan suami teh. Pakai parfum. Jadi pakai parfum teh ketika dekat suami. Ulah pakai parfum ketika dekat tukang ojek. Nu kena wangina tukang ojek. Giliran pas nyampe suami di rumah ke bagian kesangna wungkul. Wangina habis ke tukang ojek. No kamu maksimnya no ya. Oh, untung seneng di rumah. Sok menang wangi terus. Tukang ojek mah maksim. Iya, ke bagian wangi ya terus, ya. Gitu suaminya mah begitu pulang ke bagian kesangna wungkul. Jadi sebaiknya pakai wangi-wangian, terutama ketika mau tidur. Ulah sampai bau tarasi, bau bawang. Ya, karena habis masak. Itu. Pakai wangi-wangian, ya. Gitu. Wa ta'addu hal famma au tajdidu islahi bil miski watib. Nah, itu. Jadi intinya seperti itulah ya. Kemudian wadawa muzinati bihadratihi wa tarkuha aizinata inda ghaibatihi. Hendaklah dandan di depan suami. Jadi kudu dandan depan suami gitu. Bukan ketika di luar suami itu. Gitu. Tapi kan hese ayeuna mah. Nah, dari ngaran-ngaran di jero imah gitu nya. Lah dang-dang teuing lah. Pakai anu penting mah aya. Ketika keluar tuh baru dandan gitu. Jadi kondisinya sudah terbolak-terbalik ya namanya. Tadi itu ya. Gitu. Makanya kudu loba maklum.
Akhirnya walaupun isi kitab begini ya harus banyak maklum. Kalau karena kebiasaan. Kebiasaan kalau di rumah tidak pernah dandan, pakai daster ge anu soek. Wajar ketika pakai rapih ditanya sama cucu. Karena pasti mau pergi. Pasti mau pergi kalau dandan, kalau pakai rapih, apa pakai minyak wangi, pasti mau pergi gitu ya. Nah, itu kondisinya seperti itu. Ya. Makanya itulah ya. Ya bukan berarti keluar nggak boleh dandan, bukan, ya, bukan, ya. Artinya ketika berhadapan dengan suami atau ketika terutama ketika dalam kondisi mau tidur, terutama itu harus punya pakaian dinas itu. Harus punya pakaian dinas. Ulah asal wae make pakaian ketika mau tidur mah. Supaya tadi suami teh anu tadina teh hayang jadi hayang. Nempo pakaian dinas mah. Udah punya pakaian dinas belum, Bu? Pakaian dinas bae hayang, Mbak. Kok mau pakai pakaian dinas mah? Iya. Kalau ini kan bukan pakaian dinas. Dah pakaian dinas perempuan mah enggak rapi. Yuk ketempo. Itu pantas kalau di kamar dengan suaminya. Itu pakaian dinas. Ulah di kamar marke rapih di berogo make cadar di kamar. Harupun salakina make cadar di kamar. Cuk salakina aing meruan amat. Tibalik nu gitu mah. Kalau make cadar mah ya di luar. Ulah di hadapan salaki di kamar make cadar. Buku di hadapan suaminya, ya. Itu pantas. Itu yang tidak sesuai. Ya. Jadi kalau di hadapan suami jangan pakai cadar, pakai pakaian dinas. Jadi kalau dilihat dari luar teh kelihatan dalamnya, nah, itu pakaian dinas itu. Ya, pakaian dinas. Tapi wajib itu mah dipakainya di rumah, terutama di kamar dengan suami. Jangan dipakai kawarung, bahaya. Pakaian dinas dipakai kawarung bahaya, ya. Nah itu ibu-ibu sekalian, ya. Sampai di sini dulu karena terlalu banyak teruskan bahannya untuk hari ini. Yang mudah-mudahan saya pelan-pelan menyampaikannya karena memang urusan begini tuh aduh ya. Jadi termasuk langka yang begini teh. Materi ini teh termasuk langka, termasuk jarang kita temukan. Tapi kalau ini ada di zaman sekarang istimewa. Istimewa. Ya bagi kita yang sudah tahu ya berusahalah sedikit-sedikit walaupun tidak 100% atau 40%. Nah, gitu ya. Siga tadi ngajajapkeun mah bisa gitu. Walaupun ngomong masih popolotot gitu. Tapi popolototna dikurangan kayak mah henteu molotot teh rada peureum saeutik gitu. Wah, kalau belum bisa tunduk di hadapan suami tetanggah teuing gitu. Ya. Jadi kalau belum bisa pelan henteu kenceng teuing gitu. Berbicara dengan suami teh tidak melampaui suara suami gitu. Harus di bawah suara suami. Namun suara suami segini kita mohon gitu. Ulah hari suamina nuju naon mah kok gitu. Bapak bu. Sok aya nu kitu sok aya itu. Aya nu kitu aya. Aya loba. Gitu ya. Ada yang begitu tuh. Aduh karunya suamina yang begitu teh. Akhirnya nu tungkul suamina. Ya sampai di sini Bu, barangkali ada yang mau ditanyakan silakan. Masih ada waktu. Masih panjang waktunya. Ya, sok baru jam 5:10 kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Mangga. Tentang apa aja boleh. Iya. Tadi terkait dengan kewajiban istri. Ya. Saya misalnya memberikan uang ke ibu saya atau ke saudara saya, tapi suami saya tidak tahu. Tapi walaupun tahu juga suami saya alhamdulillah ngerti, paham, tidak masalah. Karena kita dari sini ingin berbagi rezeki, saudara utama kan kepada ibu dan orang tua. Nah itu apakah kalau tidak izin suami apakah boleh tidaknya? Itu seperti apa? Apakah saya tidak beretika, tidak beradab
nggak seizin suami dulu. Gimana? Saya takut dosa juga kalau memberikan sesuatu tanpa seizin suami. Ya, betul. Ya seperti tadi disampaikan bahwa seorang istri ini untuk mentasarufkan harta itu, ya termasuk uang, mau memberikan, termasuk kepada keluarga, kepada ibu kita sendiri, kepada orang tua kita sendiri, harus seizin suami. Harus bilanglah sama suami, gitu. Walaupun kita tahu bahwa suami pasti mengizinkan, tapi tetap harus bilang ya. Karena kan kita tidak tahu suasana hati suami. Walaupun kita sudah tahu bahwa kebiasaan kita memberi pada orang tua dan suami tidak pernah mempermasalahkan. Tapi kan kita tidak tahu kondisi hati suami pada saat itu sedang apa. Apakah sedang rileks, sedang senang, atau sedang rungsing. Nah khawatir suami karena hatinya sedang gelisah, sedang rungsing, sedang pusing, mendengar itu walaupun tadinya tidak jadi masalah, menjadi masalah gitu ya. Dipermasalahkan. Kenapa enggak bilang ke saya? Padahal biasanya kita ragu gitu kan. Jadi tetap saja. Saya bukan orang suami. Kenapa? Walaupun itu rezeki atau uang saya, iya. Kalau uang sendiri gitu, apakah itu termasuk berdosa? Iya. Ya walaupun itu hak ibu ya, uang ibu sendiri, tetap adabnya itu tetap bilang sama suami. Adabnya ya, walaupun hak ibu. Tapi suami tidak bisa mencegah sebetulnya. Tidak bisa mencegah kalau itu uang hasil penghasilan ibu sendiri. Yang lebih tidak boleh itu kalau uangnya punya suami. Nah, artinya uang yang ditipu suami pada ibu sebagai uang belanja apa gitu. Nah, kemudian mau diberikan gitu. Nah, itu harus lebih izin lagi kalau itu. Gitu, lebih izin lagi ya. Dan itu suami berhak untuk mempermasalahkan gitu kan. Kalau uang suami, tapi kalau uang ibu suami tidak bisa. Tidak berhak untuk mempermasalahkan walaupun secara adab tetap harus izin suami ya, untuk izin suami. Itulah bedanya ya. Gitu. Ada lagi? Ya sebetulnya tidak akan ada masalah Bu ya, kalau saling pengertian, saling terbuka. Makanya pentingnya terbuka di situ sih sebetulnya ya. Izin itu kan tidak bisa melalui WA dan sebagainya. Kalau tidak sempat ketemu ya bisa pakai WA gitu. Yang paling utama adalah menginginkan supaya suaminya ridho, itu aja. Walaupun kita berniat baik, khawatir suaminya tidak ridho gitu. Kan jadi gejet tuh, jadi masalah gitu yang gitu ya. Gejet. Walaupun itu sedekah gitu. Iya, walaupun sedekah. Seperti kita mau sedekah kepada siapa? Kepada anak yatim, terus izin suami. Tetap izin suami. Keuntungannya apa gitu? Kalau misalkan gini Bu, ibu bersedekah kepada seseorang ya, dari harta suaminya umpama, ketika ibu izin pada suami, maka suami dan ibu mendapatkan pahala dua-duanya, pahala sedekah. Tuh. Jadi kan suaminya juga, walaupun ibu yang bersedekah dengan menggunakan uang itu, suaminya dapat pahala sedekah. Kan lumayan. Ya, kasihan suaminya tuh. Jadi suaminya juga dapat pahala walaupun ibu yang melakukan sedekahnya. Tuh, seperti yang tadi juga Bu. Ya, sama aja kepada orang tua juga kan itu bisa bernilai sedekah nantinya. Nah, kalau izin kan jadi suaminya jadi dapat pahala. Ya. Apalagi suaminya mengizinkan. Iya, dapat pahala. Nah, kalau tidak izin berarti nggak dapat pahala suaminya. Kalau tidak diizinkan Bu, kalau tidak diizinkan ibu tetap melakukan sedekah, tapi suaminya tidak izin, ibu tidak izin pada suami, yang dapat pahala suaminya, ibu dapat dosa. Ada rugi ya. Kita pengen dapat pahala ketika sedekah, tapi yang dapat pahala suaminya. Ibu dapat dosa gara-gara tidak izin sama suami. Tuh. Ya. Tapi kalau ibu izin sama suami, maka ibu yang bersedekah, suaminya juga dapat pahala. Untung di situ ya. Jadi untung dua belah pihak. Dapat dua orang. Suami istri jadi dapat. Ya. Tiap bulan sudah datang gitu. Terus pasti dikasih kabar bensin ya gitu ya. Ya. Nggak ada bapaknya gitu. Tapi udah datang mau nggak dikasih uang misalnya dua. Udah gitu. Gimana Pak? Oh ya. Nggak apa-apa. Nggak tahu gitu suaminya boleh kasih uang. Nah gitu. Tapi nggak izin dulu gitu. Ya itu mungkin kebiasaan seperti gitu ya. Itu sama aja dengan izin. Izin itu seperti saya katakan bisa melalui WA ya atau SMS
Atau kalau misalkan kita lupa izin gitu, bilangnya setelah diberikan baru izin gitu. Ya. Ya, untuk menutupi izin tadi, ya. Bisa kalau kita kelupaan, ya bilang atuh, ya. Sudah melakukan, sudah memberikan kepada saudara gitu. Kemudian bilang sama suami gitu. Ya. Walaupun itu sudah terbiasa. Ini ya. Kecuali kemungkinan ya, misalnya suaminya misalkan udah mau itu, misalkan itu kalau udah seperti itu misalkan. Gimana? Suaminya misalkan udah mau pikun. Udah mau pikun, nah. Kalau udah pikun itu nggak apa ya kalau misalkan menggunakan uang. Mau pikun, tapi dia masih tahu uang nggak? Diginiin, yang warna merah dengan warna biru udah bisa membedakan nggak? Bisa membedakan nggak? Masih. Kalau bisa membedakan berarti belum pikun bener. Gitu ya. Ya kecuali misalkan atau pikun amat, itu sudah parah berarti itu, ya sudah nggak inget apa-apa ya. Kalau itu mah sudah dimaklum, kalau sudah itu mah, ya sudah dimaklum. Ya tapi bilang aja Bu, siapa tahu waktu giliran duit mah inget gitu. Kadang-kadang gitu, iya. Hari masalah lain mah pikunan, giliran duit ya karak. Oh kok dibikin ke itu duitnya? Apa gak nyaho? Eta 100.000 seneng gitu. Burum, ya, gitu ya. Ya itu pastikan oleh kita. Ya yang pasti lakukan itu dengan ikhlas ya. Jangan ada beban. Nanti kitanya enak menjalankannya. Jangan terpaksa lah. Karena untuk kebaikan semua, untuk kebaikan suami dan istri. Sebab ya berujungan itu kan bukan hanya di dunia tapi juga ke akhirat. Nah, rumah tangga itu kan kalau sudah ijab kabul ya berarti segala sesuatunya berdua. Ya enggak? Tidak nafsi-nafsi lagi, tidak masing-masing lagi. Segala urusan termasuk tadi pahala, masa hayang sorangan wae menang pahala gitu ya. Pahala sedekah, salaki itu diajak-ajak. Karunya gitu ya. Ajak suami bersedekah minimal dengan cara izin. Walaupun ibu yang bersedekah. Jadi suami tetap dapat pahala. Ulah hayu we sorangan we sedekah bur. Aduh suamina kasihan. Itu kebagian. Dasar mah dompetnya ngan saeutik ipis. Rokok gengeteng misalkan. Tidak ajak sedekah. Iya, betul bisa memperbaiki ya. Itu ya. Itu hal-hal yang kelihatannya kecil tapi mungkin terlewatkan. Tapi menjadi penting, menjadi berarti ya bagi kebersamaan. Nanti kalau itu bisa dilaksanakan dengan ikhlas, Allah akan menjaga hubungan suami istri itu. Ya. Allah akan menjaga keharmonisannya ya, di dalam berumah tangga. Ya kadang-kadang kericuhan dalam rumah tangga itu akibat hal-hal yang sepele, bukan hal yang besar. Hal yang sepele jadi ribut. Karena tersinggung lah ya gitu ya, itulah hal-hal seperti itu akhirnya jadi masalah. Ya Terkait dengan kita untuk beribadah, jadi kita mengajak misalnya suami itu kita bareng sholatnya bareng gitu. Hal yang ibadah aja diajak bareng karena sebagai istri menginginkan suami itu mengajak ke surga gitu. Betul. Kita sama-sama pengen selamat di dunia dan di akhirat gitu. Jadi kita bicaranya bukan sendiri-sendiri, ingin bersama-sama ke surga juga, tapi mengajak suami untuk misalnya mengingatkan kita subuh misalnya mengingatkan kita sholat bareng gitu. Kalau misalnya agak kenceng gitu kita khawatir, tapi alhamdulillah suami selama ini suka bareng mengingatkan saya juga kalau subuh terus saling mengingatkan. Itu Pak Ustadz. Saya ini menginginkan, ya mungkin bukan saya aja ya, semua ibu-ibu menginginkan kita selamat di dunia dan di akhirat bersama suami dan keluarga ya. Ya itu saling mengingatkan katanya.
Khawatir disebutnya kan namanya ibu-ibu ya seperti itu cerewet gitu. Ingetin terus kan kita harus ini karena niatnya ingin kita sama-sama ke surga. Jadi khawatir istrinya cerewet gitu. Ya itu mungkin sama lah ibu-ibu juga seperti itu. Ya, yang terpenting dijaga jangan sampai suami tersinggung. Itu aja. Jadi adab tetap dipakai gitu ya. Jadi jangan sampai suami tersinggung. Iya gitu. Jangan terkesan apa ya terkesan kumaha lah gitu ya. Gitu. Jangan. Ya. Kemudian urusan ibadah termasuk sholat itu sebetulnya ibu-ibu itu afdolnya sendiri di rumah. Kalau laki-laki afdolnya di masjid dan musola. Gitu. Afdolnya sebetulnya ya, ibu-ibu baiknya di rumah sendiri, nggak apa-apa, tidak harus berjamaah gitu. Sedangkan laki-laki afdol ya, bukan wajib, afdol lebih baiknya itu udah di masjid atau di musola berjamaah dengan yang lain ya, itu ya. Afdolnya seperti gitu. Tapi kalau saling mengingatkan bagus. Iya. Hanya tetap harus dijaga, jangan sampai suami tersinggung. Ya kadang-kadang kita berniat baik, bermaksud baik, tapi karena cara menyampaikannya ya, kurang pas sehingga membuat suami tersinggung. Gitu ya, suami tersinggung. Kemudian jangan terlalu sering juga. Jangan terlalu sering mengingatkannya. Kudu rada jeda gitu. Ulah hayu tiap waktu terus. Jadi sapoe 5 kali tiap waktu. Itu nanti membuat suami boring. Ya, seakan-akan kok nanti ada yang begini. Kok saya ibadah jadi dipaksa ku pamajikan ya? Nah, ada timbul begitu. Jadi nanti timbul ketidakikhlasan, perasaan tidak ikhlas. Perasaan itu kok saya ibadah karena istri. Ada terpaksa, jangan merasa terpaksa, tapi betul-betul atas dasar kesadaran dan keikhlasan. Ya. Bapaknya juga suka ngingetin. Kalau ada subuh tuh ada. Iya. Suka ingatkan. Itu aja yang harus dijaga ya. Gitu. Ya. Harus saling menjaga, saling mengingatkan, saling menjaga ya, satu sama lain. Ya, itu. Ya. Ada lagi? Masih ada 10 menit. Nah, maka kita tadi rada awal jadi agak punya waktu ya. Silakan, masih ada Bu yang mau disampaikan atau yang mau ditanyakan berkaitan dengan hal-hal seperti ini ya. Ya, kalau tidak ada, kita tutup ya dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabati rasulillah ajmain. Amin amin ya Allah ya mujibas sa'ilin istajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya Qawi ya Matin ya Hasibu ya Jazil. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u majidah ya Rabbana ya Ma'bud wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa badal mamat. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain bi rahmatika arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa yakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.